Oke. Oke, kita langsung saja mulai. Jadi untuk hari ini kita akan belajar yang namanya macam-macam gaya. Nah, kita akan belajar yang namanya macam-macam gaya. Ada apa saja gaya itu? Kita perhatikan. Yang pertama itu apa ya? Kita lihat ya sama-sama anak-anak. Contoh gaya yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari, antara lain itu ada yang pertama gaya gesek, gaya otot, gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya listrik. Sebenarnya masih ada lagi, nanti silahkan tambahkan sendiri di buku kalian, ada yang namanya gaya pegas. Nanti di buku cetak kalian nggak ada, makanya ditulis saja. Yang perlu ditulis nggak apa-apa, silahkan. Contoh ya, gaya gesek, gaya otot, gaya gravitasi, gaya magnet, gaya listrik. Nah, di sini nanti Pak Guru tambahkan gaya pegas ya anak-anak ya. Nanti Pak Guru tambahkan gaya pegas. Ini tambahan lagi satu gaya pegas ya anak-anak ya. Nah, nanti kita bahas bersama-sama. Yang pertama itu ada yang namanya gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang ditimbulkan akibat permukaan dua benda yang saling bersentuhan. Gaya gesek akan menghambat gerak benda. Semakin kasar permukaan suatu benda, gaya gesek akan semakin besar. Ini bisa ditulis nggak apa-apa, di buku ada. Keterangan ini ada. Gerakan benda semakin terhambat jika gayakan geseknya besar. Pada permukaan yang licin, gaya gesek yang dihasilkan kecil. Sehingga benda itu akan lebih mudah untuk bergerak. Ini contohnya apa gaya gesek? Siapa yang tahu? Ayo. Nggak usah dulu. Nanti silakan kalau mau nulis waktu kalian lihat di Google Classroom aja ya. Oke? Nah, yang pertama itu perhatikan, Pak Guru mau contoh gaya gesek yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, siapa yang bisa? Ayo. Contohnya apa? Gaya gesek. Morin, apa contoh gaya gesek? Masih bingung? Oke, kita lanjutkan dulu nggak apa-apa. Nih, perhatikan. Siapa itu ya yang ngidupin suara? Nah, perhatikan dulu. Manfaat gaya gesek. Manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari antara lain. Yang pertama itu, ketika berjalan, kita tidak akan tergelincir karena ada gaya gesek. Sepatu yang kita gunakan bergesekan dengan lantai. Alas sepatu yang dibuat beralur menghasilkan gaya gesek yang lebih besar sehingga kita tidak mudah jatuh. Coba kalian lihat di sepatu kalian itu alasnya itu, maaf ya Pak Guru, pasti ada beralurnya. Dia tidak halus. Benar nggak? Coba kalian lihat. Nah, itu contoh gaya gesek, pemanfaatan gaya gesek itu misalnya itu.
sepatu, alas sepatunya itu diberikan alur-alur supaya kalian tidak mudah terpleset. Coba kalau kalian itu misalnya itu halus, pasti jalan sedikit, apalagi di tempat yang basah pasti kalian jatuh karena kepleset, ya enggak? Itu contohnya ya Nana ya. Yang kedua, gaya gesek dimanfaatkan saat mengerem sepeda. Benar nggak? Siapa yang sampai kelas 4 ini belum bisa naik sepeda? Wah, belum bisa. Ayo belajar supaya Bernard udah bisa naik sepeda belum? Sudah, Pak. Udah, Winston? Winston udah belum? Udah bisa. Gloris? Udah, Pak. Marin? Sudah, Pak. Ai? Sudah, Pak. Oke, Bara. Sudah, Pak. Kimiko? Tidur Kimiko. Suruh buka kamera nggak buka. Siapa yang udah bisa naik motor? Oh, Pak Guru berarti ya yang udah ya. Oke, kalau kalian masih kecil belum boleh. Yang boleh mengendarai motor itu yang minimal umur 17 tahun yang sudah memiliki SIM, surat izin mengemudi. Oke, lanjut. Permukaan ban dibuat beralur untuk memperbesar gesekan ban dengan jalan. Hal ini bertujuan untuk mencegah kendaraan tergelincir. Sama ya, pasti di ban motor, ban mobil, ban sepeda itu pasti juga beralur kan, nggak halus kan, kecuali itu kalau kalian nonton motor GP itu bannya halus karena yang digunakan sirkuitnya juga halus, khusus dia ban untuk balapan. Lanjut. Kelihatan kan ya? Nah, kerugian akibat gaya gesek. Yang pertama nih. Yang pertama itu menghambat gerakan. Benda yang bergerak selalu ditahan oleh gaya gesek. Akibatnya, gerakan benda jadi terhambat. Misalnya, benda yang didorong di lantai yang kasar lebih sulit digerakkan daripada di lantai yang licin. Benar nggak? Kalau itu gesekannya terlalu besar, itu akan menghambat. Misalnya nih, lemari yang ada di belakang itu dipindah. Itu kalau kalian sendiri pasti susah karena itu gaya gesekannya itu dia lebih banyak. Lanjut, mengikis permukaan yang bergesekan. Permukaan benda yang sering mengalami gaya gesek semakin lama akan semakin halus. Hal itu disebut benda mengalami aus. Jadi, lama-kelamaan ketika kalian itu berjalan, lama-lama juga alur yang ada di sepatu ini pasti akan halus. Karena dia bergesekan dengan lantai coba aja buktikan. Kalian ya coba buktikan kalau berangkat dan pulang sekolah jalan pasti cepat merusak sepatu, ya enggak? Daripada kalian kalau diantar itu menimbulkan gaya gesek yang disebut dengan aus. Lanjut. Nanti kita akan menyaksikan video juga untuk memperjelas supaya kalian mudah memahaminya. Perhatikan nih. Yang kedua, gaya gravitasi anak-anak. Mengapa semua benda yang dilempar selalu jatuh ke tanah? Ya itu tadi, karena gaya gravitasi itu pasti jatuh.
Benda-benda tersebut jatuh ke tanah karena dipengaruhi gaya tarik bumi atau gravitasi bumi. Mau dicoba, Gusti misalnya Pak Guru lempar ke atas, pasti jatuh kan? Ya enggak? Itu adalah gaya tarik bumi atau gravitasi bumi. Gaya gravitasi merupakan gaya tarik yang dialami suatu benda terhadap pusat bumi. Akibat gaya gravitasi bumi, sebuah benda yang jatuh ke bumi akan tertarik ke arah pusat bumi. Besar pengaruh gaya gravitasi bumi terhadap benda itu tergantung pada jarak benda dari pusat bumi. Semakin jauh letak suatu benda dari pusat bumi, pengaruh gaya gravitasi bumi akan semakin kecil. Sebaliknya, semakin dekat letak suatu benda dengan pusat bumi, gaya pengaruh gravitasinya semakin besar. Nah, misalnya kalau kalian lihat tuh ya, orang yang melakukan terjun payung, terjun payung. Nah, pasti kalau dia di atas ketinggian, setelah loncat dari pesawat itu pasti dia masih bisa melayang karena daya gravitasi di atas itu rendah. Tapi ketika masuk ke bawah terus dia akan cepat karena apa? Gaya gravitasinya itu berfokus ke pusat bumi, makanya cepat. Lanjut. Selanjutnya kita akan belajar apa itu manfaat gaya gravitasi bumi. Manfaat gaya gravitasi bumi antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu benda-benda yang ada di bumi tidak terlempar ke ruang angkasa, ya toh? Apa mungkin kamu duduk gini bisa terlempar ke ruang angkasa? Nggak mungkin. Itu karena pengaruh gaya gravitasi bumi. Yang kedua, manusia itu dapat berjalan di permukaan tanah. Kalau kalian di luar angkasa, kalian nggak bisa nginjek seperti ini, nginjek lantai seperti ini. Melayang. Kalau kalian lihat astronot yang ada di luar angkasa itu pasti kan melayang kan, nggak bisa jalan seperti kita di bumi ini. Nah itu pengaruhnya. Terus air laut menjadi tidak tumpah dan tetap pada tempatnya di bagian terdalam permukaan bumi. Yang keempat, gas-gas yang ada di atmosfer bumi tertahan sehingga manusia terlindungi dari meteor dan radiasi sinar matahari secara langsung. Nih, planet-planet dan benda langit lainnya juga mempunyai gravitasi. Semakin besar ukuran benda langit, semakin besar pula gaya gravitasinya. Contohnya, gravitasi matahari lebih besar daripada gravitasi. Winston makan apa? Bagi dong. Sarapan ya? Oke, lanjut. Selanjutnya, dong. Salah satu manfaat gravitasi bumi dalam kegiatan terjun payung nih, seperti yang Pak Guru jelaskan tadi. Ketika penerjun payung melompat dari pesawat, gaya yang bekerja adalah gaya gravitasi. Pada saat penerjun mulai jatuh, hambatan udara menghambat gerak jatuh penerjun. Saat penerjun membuka parasut, luas permukaan yang besar dari parasut menyebabkan hambatan udara semakin besar, sehingga gerak jatuh penerjun semakin lambat. Pagi clear? Pagi, Pak.
Oke, sehat? Sehat, Pak. Oh, puji Tuhan ya. Kita lanjut. Nah, nih lihat. Sekarang yang ketiga itu ada gaya magnet ya, Nana ya. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari benda magnet. Benda-benda yang dapat ditarik dan didorong oleh magnet disebut dengan benda magnetis. Adapun benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet itu disebut dengan benda non-magnetis. Bagian kutub magnet memiliki kekuatan magnet paling kuat, sedangkan bagian tengah memiliki kekuatan gaya magnet paling lemah. Gaya magnet dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Contohnya, penerapannya dalam gaya magnet ini misalnya pada kompas. Tahu kompas enggak? Apa itu kompas? Siapa yang tahu? Kompas ini alat penunjuk arah anak-anak. Ketika misalnya kalian masuk ke dalam hutan, kalian tuh harus membawa kompas. Jadi kalian tahu arah utara, selatan, barat, timur itu tahu. Sehingga kalian tidak akan tersesat. Kalau di hutan, kalau di sini nggak perlu sih bawa kompas. Ini kan udah ada patokan. Kalau yang sebelah timur itu apa? Pagi hari, timur, barat, selatan, utara. Lanjut ya. Contoh penerapan magnet, misalnya pada kompas untuk menunjukkan arah magnet. Juga berguna untuk memindahkan benda-benda berat yang terbuat dari besi. Penerapan lainnya yaitu dalam bidang transportasi anak-anak. Gaya magnet dimanfaatkan untuk menggerakkan kereta maglev atau magnetic left. Apa ini bacaannya? Kelihatan nggak? Karena ini bergerak dengan sedikit melayang di atas, kereta ini bergerak dengan sedikit melayang di atas rel. Sehingga gaya magnet tolak menolak. Oleh karena itu, kereta ini sedikit melayang di atas rel kereta ketika bergerak. Kereta ini, maglev ini merupakan kereta tercepat di dunia, anak-anak. Kereta tersebut dapat melaju dengan kecepatan 650 km per jam. 600 km per jam. Wow, sekali ya. Cepatnya kayak apa itu kalau 650 km per jam? Nggak usah dibayangkan. Kita lihat videonya aja. Penjelasan untuk gaya. Selamat pagi semua, kembali lagi bersama Putri Dewi dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan selalu semangat untuk belajar dari rumah. Nah, pada video sebelumnya kita telah mempelajari tentang siklus hidup makhluk. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi yang ke-7 yaitu tentang gaya dan gerak. Jadi itu kalian simak video ini dengan baik ya. Nah, anak-anak, adapun pembahasan materi ini yang kita bahas pada kali ini yaitu yang pertama tentang jenis-jenis gaya, kemudian yang kedua yaitu tentang macam-macam gaya. Nah, langsung saja ke pembahasan materi yang pertama yaitu tentang gaya.
Nah, apakah kalian tahu apa itu gaya? Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Nah, anak-anak, kita menggunakan gaya untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, gaya yang dihasilkan kerja otak kita digunakan untuk mendorong meja, mengayuh sepeda, serta untuk memainkan bola. Nah, gaya tersebut disebut dengan gaya otot anak. Akan tetapi sebenarnya tidak hanya otot manusia yang dapat menghasilkan gaya. Nah, ayo kita pelajari bermacam-macam jenis gaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun jenis-jenis gaya yang ada dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama ada gaya otot, kemudian yang kedua ada gaya listrik, yang ketiga ada gaya magnet, yang keempat ada gaya gravitasi, yang kelima ada gaya gas, dan yang keenam ada gaya gesek. Nah, marilah kita bahas satu persatu dari keenam jenis gaya ini. Nah, mulai dari yang pertama yaitu gaya otot. Gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan oleh tubuh, baik itu tubuh manusia maupun tubuh hewan. Nah, ada pun contoh gaya otot yaitu yang pertama ketika kita melakukan permainan tarik tambang, di mana permainan tarik tambang ini memerlukan gaya otot untuk memenuhi tarik tambang. Kemudian contoh yang kedua yaitu ketika hewan menarik berat, nah jadi diperlukan gaya otot kaki untuk menarik suatu benda. Nah, itulah yang dimaksud dengan gaya otot beserta contohnya. Nah, kemudian jenis gaya yang kedua yaitu gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh muatan listrik. Gaya listrik dapat diamati dalam kegiatan sederhana. Nah, contohnya yaitu muatan listrik pada sisir yang telah digosokkan ke rambut dapat menarik potongan kertas. Nah, kalian bisa coba di rumah. Jika kalian memiliki sisir plastik, kemudian kalian gosok-gosokkan pada rambut yang kering, kemudian kalian dekatkan ke potongan kertas, maka potongan-potongan kertas tersebut akan diangkat. Hal ini dikarenakan adanya muatan listrik pada sisir plastik, yaitu listrik statis. Nah, anak-anak, muatan listrik dapat berupa muatan negatif dan muatan positif. Benda bermuatan listrik sejenis jika didekatkan akan saling tolak-menolak. Sedangkan benda yang bermuatan listrik tidak sejenis jika didekatkan akan saling menarik. Nah, contohnya itu pada sisir plastik dan juga pada potongan kertas. Kemudian selanjutnya gaya yang ketiga yaitu gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang nah, jadi kalian semua tahu kan yang dimaksud dengan magnet. Jadi benda-benda yang dapat menarik benda yang terbuat dari logam. Nah, contohnya seperti ini ya. Magnet benda yang terbuat dari logam. Nah, anak-anak, ada dua jenis benda. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut dengan benda magnetis, contohnya itu ada besi, baja, dan lain sebagainya. Dan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut dengan non-magnetis. Contohnya itu ada plastik, kayu, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya tarik bumi yang menyebabkan benda yang jatuh akan ke bawah. Nah, berikut ini merupakan contoh peristiwa gaya gravitasi, di mana uang yang jatuh akan ke bawah karena ada gaya tarik bumi. Nah, dengan adanya gaya gravitasi inilah benda yang jatuh akan ke bawah. Tidak ada benda yang jatuh itu ke atas, kecuali tidak ada gaya gravitasi. Maka benda-benda akan melayang. Nah,
Benda yang bergerak jatuh karena gaya gravitasi disebut dengan gerak jatuh bebas. Nah, kalian bisa perhatikan dua yang jatuh tersebut merupakan gerak jatuh bebas. Kemudian gaya yang selanjutnya yaitu ada gaya pegas. Nah, gaya pegas ini merupakan gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Contohnya itu adalah karet. Berikut ini merupakan contoh dari gaya pegas, yaitu ketika menarik tanah yang terbuat dari karet. Nah, gaya pegas ini timbul karena adanya sifat elastis pada benda karet. Nah, selain orang memanah, contoh dari gaya pegas itu adalah ketika kita bermain ketapel. Jadi, bermain ketapel itu menggunakan gaya pegas, yaitu menarik karet kemudian dilepaskan. Nah, peristiwa itulah yang disebut dengan contoh gaya pegas. Nah, gaya yang terakhir yaitu ada gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang terjadi ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Nah, berikut ini adalah contoh dari gaya gesek. Nah, kalian bisa perhatikan gaya gesek yang terjadi yaitu antara roda sepeda gayung ini dengan permukaan jalan. Jadi, adanya gesekan antara kedua benda ini. Nah, itulah contoh dari gaya gesek. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu kita akan membahas tentang manfaat gaya otot. Nah, gaya otot ini bermanfaat pada manusia untuk melompat, berenang, menulis, bersepeda, menarik tali, dan lain sebagainya. Namun pada hewan, gaya otot ini berfungsi untuk menarik delman, membajak sawah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu manfaat gaya listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama manfaatnya yaitu untuk menyalakan lampu di rumah dan juga di jalan. Kemudian yang kedua yaitu untuk menyalakan televisi, mesin cuci, kipas angin, dan lain sebagainya. Kemudian manfaat gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama untuk menunjukkan arah pada kompas yaitu jenis magnet jarum. Kemudian manfaat yang kedua yaitu untuk memisahkan benda-benda logam di tempat pembuangan barang bekas. Jadi pada tempat pembuangan barang bekas ada banyak jenis-jenis benda. Jadi untuk memisahkan itu kita menemukan adanya magnet. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu untuk mengunci kotak pensil atau vas. Jadi ketika kita letakkan magnet maka kotak pensil maupun vas akan tertutup dengan rapat. Kemudian manfaat gaya gravitasi yaitu yang pertama untuk menahan benda-benda tetap berada di permukaan bumi. Kemudian manfaat yang kedua yaitu untuk menjaga atmosfer tetap berada di permukaan bumi. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu untuk menjaga agar bulan serta satelit buatan tetap berada pada posisinya. Selanjutnya yaitu manfaat gaya pegas. Nah, ada manfaat gaya pegas yang pertama yaitu dalam pembuatan springboard. Kemudian yang kedua yaitu untuk bermain ketapel dan juga bermain panahan. Nah, ketika bermain ketapel, gaya pegas yang terdapat pada ketapel adalah gaya yang sangat mudah untuk kita amati. Nah, yaitu untuk melemparkan peluru. Hal ini karena karet memiliki gaya elastis. Kemudian selanjutnya yaitu manfaat gaya gesek. Manfaat yang pertama yaitu untuk membantu benda bergerak tanpa tergelincir. Jika tidak ada gaya gesek, maka semua benda akan tergelincir. Kemudian contoh yang kedua yaitu untuk membantu menghentikan benda yang sedang bergerak. Dan yang ketiga untuk menekan benda-benda agar tidak bergeser dari posisinya. Nah, anak-anak, itulah manfaat dari 6 jenis gaya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, cukup sekian dulu ya pembahasan materi Putri kali ini ya. Nah,
Setelah kalian melihat video yang Pak Guru tampilkan di layar tadi, tugas kalian, ini ada tugas siswa ya, sebelum kalian mengerjakan, Pak Guru mau gini, ini kan Pak Guru rekam ya video ini, coba nanti kalian salin tulisan penjelasan yang ada di video tadi, disalin karena itu ada macam-macam gaya dan manfaat-manfaat dari gaya tersebut. Nanti diputar lagi di rumah, disalin supaya nanti kalau ada soal-soal yang Pak Guru berikan kalian bisa menjawab. Karena yang di buku kalian itu belum lengkap. Yang di buku cetak itu masih belum lengkap. Ya? Ya, yang disalin yang di video saja ya anak-anak ya. Yang di video tadi. Iya. Paham? Yang di rumah paham juga ya? Paham ya? Paham, Pak. Oke. Lanjut. Ini masih ada waktu setengah jam. Silahkan kalian kerjakan ini, perhatikan. Di sini ada nama-nama benda. Kelihatan nggak? Kurang ya? Bentar. Ya, Pak Guru ganti warnanya ya. Tunggu sebentar. Pak Guru ganti warnanya jadi putih aja. Biar kelihatan. Ditulis di buku. Ya, biar kalian paham. Sekarang dikerjakan sama-sama biar nanti nggak ada tugas di rumah gitu loh. Hah? Ya, yang nyatetnya di rumah aja. Kelihatan nggak yang di rumah? Silahkan, ayo dibuka bukunya. Kelihatan kan? Di sini ada nama benda yaitu klip kertas. Tahu klip kertas? Klip kertas, paku payung, jarum pentul, potongan kertas, tisu, penghapus, peniti, dan penggaris plastik. Pertanyaannya, itu benda apa saja yang dipengaruhi gaya magnet? Dari benda 8 benda itu, benda mana saja yang dipengaruhi gaya magnet? Ya enggak, pilih dari 8 ini ada berapa bendanya yang dipengaruhi gaya magnet? Soalnya ditulis dulu nanti terus dijawab. Terus 2, benda apa saja yang tidak dipengaruhi gaya magnet dari 8 benda ini? Terus kelompokkan benda-benda tersebut menjadi benda magnetis dan benda non-magnetis. 4, perhatikan bahan pembuat benda tersebut. Nah, dari 8 ini, kalian bisa teliti mana benda-benda. Terus yang klip kertas ditulis nggak? Ditulis. Apa yang bawah? Semua. Perhatikan bahan pembuat benda-benda tersebut. Bahan apakah yang ditarik oleh magnet? Nah, perhatikan ya. Silahkan ini ditulis. Nanti terus dijawab. Masih ada waktu 30 menit.